Saya kalau salah hari ini, maghrib saya sudah diingatkan. Ampuni itu, ampuni musuh-musuhmu. Allahu Akbar ya, baca Al-Fatihah. Itu bener loh, Umi. Saya itu, Masya Allah, saya baru sholat aja. Begitu banyak yang saya dapatkan dari Islam. Bagaimana kalau saya mengamalkan ayat-ayat yang lain? Ini catat ya pemirsa. Saya minta laknat aja kalau saya sampai pindah dari Islam. Karena saya sudah menemukan semuanya kok. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Jadi kalau dari keluarga Ko Agus menerima ya, ketika Ko Agus mulai tegas. Tapi dari istri dan anak-anak dan keluarga istri? Oh, nggak bisa nerima, makanya kita pisah. Cuma ini satu hal ini saya ulang ya, ini saya mengisahkan ini bukan saya menyesal, tidak. Saya sangat tidak menyesal. Bahkan saya sangat bangga dengan iman dan Islam. Cuma gini ya, sekali lagi iman saya yang lama ini bahasanya hiperbola. Air mataku membanjiri tempat tidurku, kan ada itu. Kalau nggak salah di Perjanjian Lama, di Pemazmur lah. Itu kan bahasa-bahasa hiperbola. Kayak tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Ini bahasa-bahasa yang tidak pernah bisa digunakan. Adakah orang tampar pipi kanan kasih pipi kiri? Sini, gua tabokin. Nggak bakal ada. Gitu kan? Nggak bakal ada. Yang ada tampar pipi kanan dikasih bunga. Plus potnya. Maksudnya apa? Ditimpukin gitu loh. Maksudnya kan seperti itu kan. Nggak ada. Tidak boleh cerai. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan harus, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan manusia, itu malah sebatas di bibir. Coba kalau lihat di mayoritas mereka rata-rata kumpul kebo kok. Cerai berai kok. Ya sekarang di searching aja di internet, itu kan zaman teknologi. Negara-negara yang suka kawin cerai, negara-negara mereka. 99% negara mereka. Cuma framing itu kan kepada kita kan. Seperti itu. Jadi memang itu Umi. Saya harus berjuang untuk iman dan Islam sampai akhir hayat saya. Baik saudara yang dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan respon gereja dan teman-teman ya cukup banyak ya. Ada yang nge-inbox saya, ada yang nge-WA saya. Ya. Cuma memang dari seluruh pembicaraan memang saya katakan bahwa itu udah final. Dan itu nggak mungkin saya kembali begitu ya. Dan ipar saya juga datang. Ngobrol-ngobrol, ya saya bilang udah mentok. Saya pernah katakan kalau saya sudah melangkah ke Islam, nggak mungkin bisa ditarik lagi, saya bilang begitu kan. Ya waktu dia datang dia hanya pesan, aku minta satu aja katanya. Kamu bisa nggak? Apa itu? Selama aku bisa memberikan, ya nggak apa-apa. Dia cuma mau doakan saya secara Kristen katanya. Oh ya enggak, silakan. Ya saya udah nggak percaya kan. Ya, dia kan berdoa, ya Tuhan Yesus jamah Agus ini, jamah. Kasih kelembutan hatinya, lembutkan hatinya, lembutkan hatinya. Di doanya kan bisa begitu ya kan. Yeah. Ya, kalau kami pendeta kan biasa. Apalagi kalau dengan orang-orang karismatik itu kan intonasinya kan beda ya. Kalau Protestan tuh biasa aja. Tuhan Yesus, misalnya ini contohnya kan. Tuhan Yesus beri hambamu ini kesadaran, pertobatan. Kalau Pantekosta beda lagi. Jadi menggunakan sepenuh hati gitu loh. Tuhan Yesus jamah Gus ini. Jamah dalam nama Yesus, kasih kelembutan, kasih. Ya doakan. Ya udah nggak apa-apa. Tapi saya kan udah nggak percaya. Ya, kamu mau Tuhan Yesus 1000 kali ya. Saya jawabannya satu. Yesus bukan Tuhan, selesai bagi saya. Nah, setelah itu ada ya beberapa gereja yang berkenalan dengan saya juga menghubungi. Cuma udah kami jelaskan, ya udah mentok gitu. Nah, kalau masalah menghubungi itu banyak, sampai sekarang pun juga ada. Jadi memang banyak ya teman-teman menghubungi dan lain sebagainya. Ya kalau jemaah ya mereka mau menghubungi mau apa. Tapi ada, saya nggak bawa HP satunya ya. Jemaah yang waktu itu SMP sekarang udah nikah punya anak ada. Kemarin menghubungi saya. Tapi itu nggak penting lah. Toh tadi sudah saya sampaikan
Kalau memang perlu mengkanter omongan saya, ya silahkan. Sinode, ya, Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya punya kewenangan untuk itu. Silahkan disampaikan. Wah, ini Agus ini sudah mencemarkan nama organisasi, nama kelembagaan, monggo, silahkan. Jadi saya kira seperti itu. Ya itu memang tantangan sampai saat ini tetap ada, Tapi itulah indahnya perjuangan di dalam iman dan Islam. Masya Allah. Ya, seperti itu. Dalam artian mereka masih berikhtiar ya. Ya, untuk terus dia ada yang mengajak kembali gitu. betul. Itu kan sebagai misinya. Dia sampaikan kenapa lu milih Islam, ya kan? Tidak saksi Yehova gitu loh ya. Sangat disayangkan. Gitu. Jadi makanya dari sini kan kita bisa implikasikan mereka nggak suka sama kita, nggak suka. Ya, dia pengen udahlah lu nggak Kristen, lu murtad di dalam kekristenan nggak apa-apa, asal lu jangan Islam. Jadi memang nyata kebencian mereka terhadap Islam ya? Itu fakta. Saya ingat mereka sering sebut kita itu Bani Kedar, suku Kedar. Apa itu Kedar? Suka perang, suka perang, barbar. Ya, itu Ya karena disematkan. framing media ya? Bukan framing media, framing gereja. Oh, memang sengaja dibuat. Sengaja dibuat. Memang mereka tidak pernah menyebutkan Islam, tidak pernah. Tapi bahasa-bahasa ini kan sering digunakan. Keledai liar, Bani Kedar, ya kan? Keturunannya seperti pasir di laut, sedang bintang di langit dia ambil. Karena bintang itu kan berbicara tentang kemuliaan. Kalau pasir di laut itu bicara bumi, tentang kedagingan. Lu tuh yang lu kejar itu daging. Dia balik. Yang sholat, yang ibadah siapa? Kan kita. Mereka seminggu sekali loncat-loncat, mau minta masuk gereja. Itu kedagingan, saudara. Beda. Saya kalau salah hari ini, maghrib saya sudah diingatkan. Ampuni itu, ampuni musuh-musuhmu. Allahu Akbar ya, baca Al-Fatihah. Itu bener loh, Umi. Saya tuh, Masya Allah, saya baru sholat aja. Begitu banyak yang saya dapatkan dari Islam. Bagaimana kalau saya mengamalkan ayat-ayat yang lain gitu. Sunah-sunah semuanya. Betul. Jadi memang hidup ini kan ibadah kalau kita punya kan Islam. Begitu. Ya begini ya, saya ini juga heran ya. Saya ini memang orang Chinese. Tapi kalau berbicara tentang sosial ya, itu saya tidur di musola, di masjid itu biasa. Ya, sama teman-teman dulu itu. Ya, tetapi kenapa yang menjadi pertanyaan setelah saya seminaris sekolah Alkitab tiba-tiba membenci? Berarti kan ada yang salah ini. Ada yang salah gitu loh. Seharusnya tidak membenci. Betul. Tapi faktanya ya itu anak saya kalau ketemu orang Islam umur 2 tahun, Pak Islam. Ada teman saya kalau ada orang pakai songkok datang, dia masuk ke kamar. Mama, tembak-tembakannya mana? Orang Islam ditembak-tembak. Loh, sekarang saya mau tanya. Orang Islam ditembak-tembak. Iya, ditembak-tembak. Ya, sekarang saya mau tanya. Hal-hal seperti ini ditahu dan dimengerti dari mana kan begitu kan? Seharusnya kan tidak seperti ini. Nah, anak kos juga melihat orang yang berjilbab seperti itu, apa kau pernah juga dulu sebelum mengenal keindahan dalam Islam, sebelum kembali ke fitrah, Jadi apa kau juga pernah mendoktrin? Kalau doktrin saya kira pasti ya. Saya pendeta. Cuma memang ini ada kesalahan sejarah sebetulnya ya. Sebetulnya oke lah kita sepakat bahwa agama itu suci, mulia, agung ya. Tidak ada unsur-unsur di dalamnya. Tapi pada fakta dan realitanya ada banyak unsur politisnya. Gitu loh. Apakah ini terjadi karena ekspansi daripada orang-orang Eropa itu terhenti ketika ada Islam? Ini sekali lagi pertanyaan, saudara ya. Karena kalau mengarah kepada fakta yang ada itu seperti itu. Begitu loh. Itu tadi. Sehingga itu tadi. Ya, anak saya ketemu orang pakai songkok, ya, Pak Islam. Itu Sebegitu antinya ya. Itu bukan anak saya saja saya kira. Ada orang tertentu yang itu tadi. Pak, pistolnya mana Pak? Walaupun guyonan, Pak tembak, Pak teroris, Pak. Ini kan satu halusinasi, ya kan?
satu fobia yang begitu luar biasa. Betul, fobia. Gitu loh. Loh, makanya sekarang saya teriak-teriak, oh nggak begitu Islam. Setelah kau mengenal Islam, ternyata Betul. Islam sangat Wah, indah. luar biasa. Luar biasa. Dan dikatakan pedofil lah, saya ketawa aja. Nyembah batu lah, tukang kawin. Makanya sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih kepada apologet Muslim ya, kristolog Muslim yang dengan adanya antum-antum semua, ya tugas kita terbagi gitu loh ya. Islam ini kan banyak. Saya sangat senang ini, Umi ya. Dan ayo kita tetap berjuang di dalam iman dan Islam. Karena kepuasan dunia dan akhirat itu Allah berikan. Saya sekarang ya Umi tahu sendiri tadi kan ke markas kan ya tempatnya itu kemarin tuh belantak semua, udah kita perbaiki alhamdulillah. Itu pun kami dipinjemi Umi. Itu dipinjemi oleh subscribe ya, oleh pengikut lah. Alhamdulillah sekarang kita perbaiki, kita tinggal di sini. Masya Allah. Ya luar biasa lah, mengalir lah. Allah biasa. berikan yang tidak kita pikirkan begitu. Masya Allah ya. Begitu. Ya. Tapi apa yang kau dapatkan dari Islam sampai kau rela meninggalkan itu? Seandainya nih kau ada sekelompok lah orang yang datang dan menawarkan jaminan materi. Betul. Yang penting kau balik. Saya kira nggak mungkin ya. Saya melalui siaran ini saya minta dilaknat oleh Allah. Lebih baik saya dilaknat daripada saya pindah iman saya. Ini catat ya pemirsa. Saya minta laknat aja kalau saya sampai pindah dari Islam. Karena saya sudah menemukan semuanya kok. Makanya saya katakan klimaks kehidupan saya ketika saya menyerahkan iman saya kepada iman yang dulu. Tapi kan iman yang dulu iman imitasi. Ya kan? Saya tidak pernah menemukan kebenaran yang hakiki lah. Sekarang saya sudah menemukan hakiki, masa saya mau jual lagi? Nggak mungkin, itu impossible. Makanya saya sering katakan ya lebih baik laknat. Dan saya berulang kali, tapi hal ini kan tidak boleh diulang kali ya. Sama dengan nantang Allah kan. Ya. Kalau saya, ini pertanyaan yang udah lama nggak pernah saya sampaikan. Lebih baik saya dilaknat. Karena apalah artinya saya menjual iman saya, tapi saya tidak menemukan yang saya cari puluhan tahun yang lalu. Gitu Dan pencarian ini udah klimaksnya. Klimaksnya di mana? Ya, di dalam iman dan Islam. Jadi yang Umi pertanyakan sangat bagus. Saya tidak akan menukar iman saya dengan apapun. Saya akan memegang iman saya sampai kepada jannahnya Allah, itu aja. Masya Allah. Sekarang kau Agus udah menjadi muslim atau kembali ke fitrah sudah berapa tahun? Saya boleh dikata 2,5 tahun ya. 2,5 tahun. 2,5 tahun ya. Saya sebetulnya ya kalau orang mau menyebut ya nggak apa-apa. Tapi saya bukan mu'alaf. Betul. Saya Islam. 2,5 tahun kok menjadi muslim ya. Sudah menjalani sebagai seorang muslim. Iya. Apa yang kau rasakan secara hati dan kehidupan sehari-hari dibanding yang dulu? Secara kan dulu kau pernah merasa benci banget dengan Islam. Sekarang bagaimana? Ya Masya Allah banget. Apa yang orang dan tetangga sebelah sampaikan nggak ada kok. Nggak terbukti ya kok ya? Nggak ada. Makanya saya berjuang. Ya. Makanya begini, saya sering katakan Islam itu ada 3. Kelas jemaah. Amin, amin, amin. Pulang-pulang, ya kan. Terus ke kelas pejuang. Ya, kelas pejuang ini artinya kalau kita ngerti baru satu ayat kita sampaikan. Terus kelas ketiga, ini kan kelas pecundang. Kelas pengkhianat, ya kan. Bahkan merasa Islam pun menghinakan Islam. Ini kan banyak orang. Ya ini jangan sampai. Ya, ini 3 posisi ini tergantung. Ya, antum-antum posisinya di mana? Ya alhamdulillah mungkin saya punya pengetahuan sedikit, ya saya ikut berjuang. Lah atas fitnahan-fitnahan yang nggak bener ini masa saya harus diam? Loh, saya bekas menjadi pendeta. Ya. Saya tahu kok dapurnya mereka. Kalau toh mereka ngomong nggak itu urusan kalian. Tapi yang jelas apa yang saya sampaikan itu berdasarkan empirisme saya,
pengalaman saya. Makanya saya sering katakan, kalau saya tahu bahwa saya akan menjadi Islam, saya rekami semua itu. Orang-orang yang khotbah di gereja itu. Ya. Dan gini loh, tolok ukurnya bukan saya ya, tapi coba lihat. Kayak, terus ada lagi satu tuh, yang dari ujung pandang itu. Saya lupa itu namanya. Kan dia ngomong sendiri. Dia Islam udah Kristen. Tapi ketika dia orang nggak tahu, dia dipanggil untuk dia khotbah di orang Islam, dia mau. Tapi ayatnya kan dia seleweng-selewengkan. Itu salah satunya. Terus coba kalian lihat bagaimana maraknya para misionaris jalanan itu. Itu aja sudah menjadi jawaban. Tidak perlu ya. Saya istilahnya harus ngerekam di dalam, itu fakta kok. Dan kelicikan itu kan diajarkan. Jika aku bersama-sama orang Yahudi, hendaklah engkau menjadi orang Yahudi. Jika aku bersama-sama orang Sunda, ini saya kemas bahasa sederhananya ya, aku akan menjadi orang Sunda. Ini kan, apakah ini iman gitu loh? Iya. Terus Tuhan kamu di mana persoalannya kan? Kalau di Islam nggak ada. Kita ngomong haleluya, haleluya, itu haram hukumnya. Iya. Kalau mereka kan disahkan. Saya dulu kalau ketemu Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Gimana Ustadz kabarnya? Wah kayak familiar, supaya kita bisa diterima. Tapi saya kira ketika agama itu dirahmati oleh Allah, tidaklah sehina-hina itu untuk melakukannya. Dan itu terbukti. Terbuktinya di mana? Di dalam iman dan Islam. Islam itu mau di framing kayak apa, tetap berdiri tegak. Islam itu mau di flying kayak victim kayak apa, tetap berdiri tegak. Buktinya apa? Sampai sekarang Islam bisa berkembang. Dan anehnya begini, di Indonesia itu kan Islam mayoritas. Betul. Dan dimanapun orang non-Muslim tinggal, pasti ketika ditanya bagaimana ketika beruhuwah dengan orang Muslim, semuanya baik. Dalam artian kan orang Muslim tuh baik memang, Betul. karena memang agama rahmatan lil alamin ya. Betul. Tapi kenapa yang mereka yakini bahwa Islam tetap aja buruk gitu? Ya, ini sebetulnya tidak lepas dari sebuah penyampaian, sebuah pengajaran yang itu sering disebut-sebutkan gitu. Di mana? Ya itu tadi, di tempat kumpulan-kumpulan mereka. Ya jujur di gereja-gereja itu. Ya. Mereka ngomong enggak, faktanya, makanya kembali lagi. Mereka ini bisa benci kepada Islam, source-nya di mana, sumbernya dari mana. Nggak mungkin lah kelas-kelas jemaah itu mempunyai pikiran yang seperti itu. Dan ini kalau kita core, lagunya sama, nadanya sama. Nah ini yang perlu juga dicermati. Ya, saya kira jangan hanya kita dikejar-kejar masjid ini radikal itu. Yang radikal itu sebenarnya bukan di masjid, tapi di mereka. Karena apa? Satu jengkal bata antara di dalam dan sama di luar udah beda. Di luar kasihilah musuhmu, ya. Berbuatlah bla 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 bla. Tapi kalau di dalam beda. Karena orientasinya kepada satu golongan. Nah itu yang saya kira perlu diperbaiki lah. Jangan hanya slogan saja begitu. Sekarang apa yang pengen banget kok Agus lakukan untuk agama Allah? Amin. Ya, saya ingin memperjuangkan iman dan Islam sampai akhir hayat saya, sampai saya mati, dan sederhana saja. Ya, makanya ketika saya berhijrah menerima Islam, yang saya bangun yayasan dulu. Karena untuk mengumpulkan infak, sedekah, zakat, dan lain-lain itu kan harus ada lembaga. Ya, cita-cita saya ingin mati husnul khotimah, ingin mati seperti pendahulu-pendahulu saya, pejuang-pejuang Islam, kayak guru saya, Ustadz Mogo Ginta, mati ketika sholat, pokoknya ketika apalah berdakwah, pokoknya ketika mengamalkan iman dan Islam. Dan saya berharap, ayo saudara-saudara, ya saya nitip pesen, mudah-mudahan insya Allah rumah singgah ini boleh berdiri. Ya. Antum-antum jangan pernah khawatir, karena sekali lagi ini foundation, yayasan, dan yang pegang duit bukan saya. Ya. Ada ketuanya, ada bendahara, ada sekretaris, ada pengawas, ya semua di situ ada. Bisa diaudit, monggo. Jadi kalau pun toh berdiri, paling saya numpang tidur, Umi. Saya sekarang 45. Kalau Allah kasih 60 tahun lagi, berarti
Saya numpang tidur 15 15 tahun ya kan. Setelah itu saya mati, yayasan juga masih ada. Cetak generasi lagi diteruskan oleh mereka. Jadi apa yang mau dikhawatirkan? Kecuali kalau rekening pribadi, itu beda. Pertanggungjawabannya nggak bakal bisa. Nah, rekening pribadi siapa? Ya tetangga sebelah. Jangan ditiru. Ya itu nggak baik, itu aja sih. Begitu, Mi. Masya Allah ya Ko, perjalanan hijrah Ko Agus yang luar biasa. Dari apa ya, respon pihak gereja yang terus-menerus mengirimkan pesan, dalam artian mereka tetap berikhtiar untuk mengajak kembali kan Ko. Betul. Dan tantangan dari pihak istri juga bisa dihadapin, bisa Ko Agus hadapi gitu, sampai semakin kesini semakin kuat ya Ko ya. Betul. Dan tidak bisa ini dengan apapun, dengan Oh, betul. iming-iming Betul. apapun. Betul. Tetap menjaga kemuliaan Islam. Amin. Ada pesan nggak Ko untuk para mu'alaf atau untuk orang-orang yang sedang dalam pencarian? Betul. Ya, ini pesan saya untuk para mu'alaf dan juga orang Islam sendiri. Betul. Ya, artinya begini. Saya kira Allah itu memberikan haknya yang sama ya. Bukan karena saya mu'alaf, bukan. Persoalannya antum mau atau tidak gitu loh. Kalau saya aja mau untuk berbuat ini, antum harusnya juga mau. Dan antum pasti bisa. Persoalannya di sini kan niat. Gitu loh. Nah, sangat disayangkan kalau ini udah diberikan kepada Allah ya, melalui iman dan Islam, ya udah lakukan begitu loh. Ada banyak sekarang ini kan saya lihat ya prihatin memang ya. Islamnya Islam KTP. Ya, terus sholat nggak pernah. Perwujudan imannya nggak ada. Bagaimana? Ketika ada dagang surga datang ya dengan mudahnya dimurtadkan. Betul. Ya, karena saya tak pernah interview ya, waduh jauh amat ini gitu loh. Ya, jadi seperti ayolah kalau saya bangga jadi seorang Islam, antum juga harus bangga jadi seorang Islam. Karena ada hal yang sering terjadi ya. Aku benci jadi Islam, tapi kamu Islam. Ini kan konyol ya. Jadi jangan dibalik ya, karena fobia itu, karena framing ya, sehingga kalian dengan iman kalian sendiri itu justru nggak senang, ya nggak suka. Mari kita sama-sama membangun iman yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi ini fitrah yang luar biasa yang udah Allah berikan kepada kita. Udah. Inna dina indallahil Betul. Islam ya. Ya, inna dina indallahi Islam. Udah. Untuk yang sedang dalam pencarian? Untuk yang dalam pencarian, jangan pernah engkau ragu ya. Teruskan niatmu, teruskan keinginanmu sampai engkau menggenggam Islam itu dalam genggaman tanganmu. Sesakit apapun ya, sehina apapun, tetap sampai bisa. Karena kemuliaan dunia akhirat hanya di dalam iman dan Islam. Betul. Tidak ada yang lain. Itu aja. Dan siapapun yang membutuhkan bantuan Ko Agus dalam Ya. rangka mendapatkan iman Islam, Ko Agus siap. Betul. Ini bagus Kapanpun sekali ya, ya. Ko. Kapanpun bagi orang-orang yang ingin mencari pencarian dalam iman dan Islam atau ada tindak pemurtatan, jangan segan-segan hubungi saya. Ya, hubungi saya, tidak usah mikir biayanya. Oh, saya di Banyuwangi, saya di Nganjuk, saya akan datang. Ya, saya datang, saya udah jelaskan. Ya, kalau sudah dijelaskan, antum masih ngotot mau murtad, ya monggo, itu bukan tanggung jawab saya. Tapi tanggung jawab saya sebagai seorang aktivis, ya, sebagai seorang pendakwah, udah selesai. Jadi saya nggak punya rasa dosa lagi gitu, karena udah disampaikan semuanya. Jadi jangan pernah ragu, saya akan datang. Ya, dan nanti biaya transport nggak usah pikirin. Ya, kemarin juga sama di Klaten, cuma saya mau berangkat ke sana, mereka sendiri yang batalkan. Kok waktu saya habis, saya udah mau ke Lampung, udah nggak apa-apa. Kalau siap, saya berangkat. Jadi saya kira ini tugas saya, ya, apalagi berkaitan tentang iman dan Islam. Wah, saya semangat Umi. Saya semangat, alhamdulillah juga istri mendukung ya. Untuk pergerakan-pergerakan ini, saya hanya berpikir apalah yang mau dicari.
Saya hanya mau mencari surganya Allah. Saya udah kenyang dengan hidup ini. Saya udah, dari awal ketika saya bertobat, saya hanya mau mencari surga. Ketika saya di dalam Kristen pun. Tapi surga yang sesungguhnya kan di dalam Islam. Udah. Itu bagi saya udah selesai. Dan saya sudah mendapatkannya dan saya akan memegangnya sampai akhir hidup saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu. Masya Allah. Dan kaitannya dengan pemurtadan itu memang nyata ya, Koh ya? Nyata. Karena ada amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ladang sudah menguning. Penuai sedikit istilahnya. Hendaklah engkau menjadi saksiku, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sangat berbeda dengan Islam sendiri ya, bahwa tidak ada paksaan. Betul. Murni Wah. hidayah gitu. Itu mah bagaikan langit dan bumi ini, bagaikan langit. Nah itu yang tentunya nikmat inilah yang juga saudaraku yang dirahmati Allah saya rasakan ya. Dan saya sangat bahagia, sangat Masya bahagia. Allah. Ya tinggal menunggu ajal kematian. Dan saya yakin ketika saya berada di track yang benar, kematian saya kematian yang husnul khotimah. Masya Allah, demikian sharing mu'alaf kita hari ini. Luar biasa, semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semua, semakin menguatkan iman Islam kita, dan untuk yang sedang dalam pencarian, semoga semakin yakin bahwa inilah jalan yang benar. Sekali lagi, janganlah menilai Islam dari framing media, tapi lihatlah Islam dari akhlak kita sehari-hari. Sebelum saya tutup, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di bawah sini. Pastikan aktifkan lonceng notifikasi agar bisa terus mengupdate video-video terbaru dari kami. Saya Yuli Puspitasari dan Koh Agustan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.